Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi di praktikum kali ini aku bakal nerangin tentang 3 topik pembahasan, yaitu yang pertama sequence diagram, class diagram, sama pemodelan data. Nah, biar nggak lama-lama, jadi kita langsung aja ke sequence diagram. Sequence diagram ini adalah diagram yang menjelaskan tentang interaksi antar objek di dalam maupun di sekitar sistem. Maka dari itu, kayak aktor, form display kayak gitu-gitu semua termasuk di dalam sequence diagram. Selain itu, sequence diagram juga ngejelasin pesan-pesan yang disampaikan antara suatu objek ke objek yang lain. Untuk pertama ini kita belajar ke simbol-simbol yang ada di sequence diagram ini dulu. Nah, simbolnya ada ini semua. Yang pertama, entitas. Entitas ini sama kayak external entity pada umumnya yang udah pernah kalian tulis di modul-modul sebelumnya. Jadi entitas ini dia merupakan suatu objek memiliki atribut atau data yang bisa direkam. Contohnya ya kayak misalnya database apa aja itu termasuk ke dalam entitas. Nah, selanjutnya boundary ini boundary atau batasan ya biasanya. Boundary itu fungsinya untuk menghubungkan user dengan sistem. Contoh dari boundary sendiri itu bisa kayak form tampilan. Jadi kan suatu aktor bisa berinteraksi dengan sistem itu kan melalui tampilan sistem tersebut. Nah, tampilan ini itu yang disebut boundary gitu. Contohnya ya misal login ya tampilan login tuh. Biasanya sih display atau tampilan yang masuk di boundary ini. Nah, kalau kontrol dia yang menghubungkan antara boundary sama entitas. Jadi kontrol ini sebagai jembatan antara boundary sama entitas itu. Dia fungsinya buat mengontrol aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh sebuah kegiatan. Gampangnya gini, kalau misalnya seorang pelanggan mau melakukan transaksi, mereka pasti interaksi sama sistemnya melalui tampilan kan. Nah, tampilan ini nanti akan memproses request pelanggan itu melalui controller, kemudian dihubungkan dengan database kayak gitu. Atau bisa juga controller ini contohnya mereka nanti ngambil data dari database, kemudian diproses di controller untuk kemudian ditampilin di form tampilan kayak gitu. Jadi controller ini intinya ya buat menghubungkan antara entity sama boundary. Selanjutnya message itu pesan yang ditampilkan oleh suatu objek pada objek yang lain. Nah, message ini bisa terdapat ada parameternya gitu di message. Message ini bisa ditulis kayak bentuk proses gitu, misal kayak menampilkan halaman login atau mengakses halaman login, atau bisa juga ditampilkan dalam bentuk metode yang berparameter. Jadi nanti parameternya itu dapat berupa data-data yang digunakan dalam metode tersebut. Misalnya pengguna ingin menampilkan suatu detail pemesanan. Nah, nanti bisa ditulis pesannya get detail pemesanan, parameternya, data pemesanannya gitu. Nah, selanjutnya ada return value. Return value ini ditampilkan dengan garis panah terputus yang menggambarkan hasil dari pengiriman pesan. Jadi nanti setiap pesan yang terkirim itu kan ada nilai
nilai kembaliannya. Nah, nilai kembaliannya ini yang dinamain message return. Nanti biar lebih jelasnya dilihat contohnya. Selanjutnya ada lifelines. Lifelines ini biasanya terdapat di setiap objek. Jadi lifelines ini digambarkan garis putus-putus di bawah objek itu. Nah, lifelines ini mengindikasikan urutan kehidupan. Selanjutnya ada beraktivasi atau activation bar. Beraktivasi ini dia menunjukkan periode waktu ketika objek itu aktif dalam interaksi. Jadi setiap ada pesan yang masuk atau keluar itu tuh harus ditulis melalui atau ke activation bar itu. Ini kalau misalnya kalian masih bingung, kita langsung lihat ke contohnya aja. Kayak gini. Jadi di sini, oh iya, tadi simbolnya kurang satu, ada aktor ya harusnya. Sini tuh ada aktornya customer kan, boundary atau tampilannya itu dia ada beranda belanja saja sama menu pencarian promo. Kemudian controllernya sendiri ada controller pencarian promo, terus entitasnya ada database informasi promo. Nah, di sini message-nya itu dia ditulis biasa, berbentuk proses kayak gitu. Jadi dia nggak ada parameternya. Nanti terserah sih kalian mau nulisnya kayak gimana. Nah, itu tiap message ini nanti kalian kasih nomor satu-satu. Jadi ini alurnya dari customer membuka aplikasi belanja saja dan memilih menu pencarian promo. Terus menu pencarian promo ini tadi menerima input dari pelanggan itu dan mencari keywordnya itu di database informasi promo. Dan kalau misalnya dia kata keywordnya itu ditemukan di informasi promo, dia bakal mengembalikan nilai true sama false. Nah, kalau true dia nanti bakal menampilkan promo, dan kalau misalnya false dia bakal menampilkan pesan promo tidak ditemukan. Nih, jadi activation bar-nya itu nunjukin ya kapan aja suatu objek itu digunakan kayak gitu. Waktu ada pesan apa setiap objek itu digunakan gitu. Lanjut ke contoh berikutnya. Ini di contoh berikutnya ini bedanya cuman di penulisan message. Di sini dia pakai metode kayak gitu metodenya. Ada metode pencarian data balita, get data balita, return data balita, sama tampil pesan. Ini yang lainnya sama sih, sama yang sebelumnya. Jadi kayak gitu aja sih sequence diagram. Nanti kalau misalnya nggak paham bisa ditanyain ke aku atau lihat video-video lain di YouTube. Kurang lebih kayak gitu. Lanjut ke langsung ke laporan ini. Laporan di tugas 3 ada pemodelan sequence diagram. Nanti pertama kalian tulis inisial sama kode sequence diagramnya berapa. Jadi sequence diagram ini kalian nanti bikin sesuai activity diagram. Kalau misalnya activity diagramnya kalian ada 2, kalian di sini bikin 2 juga. Terus kalian sesuaiin prosesnya apa, fiturnya apa gitu. Udah sequence ID-nya kalian terserah kalian. Terus sequence title-nya fitur kalian. Activity diagram ID ikut ID di activity diagram yang sebelumnya. Terus created by kalian tulis nama, date created tanggal pembuatan, last updated sama date last updated ini opsional, bisa kalian isi kalau misalnya kalian ubah-ubah gitu. Kalau misalnya nggak kalian ubah ya udah kalian kosongin aja. Terus di sini ada tabel. Nah, tabel ini kalian memetakan dari sequence diagram yang udah kalian buat. Jadi kalian tinggal masukin aja nama-nama dari aktornya apa, boundary apa, kontrolnya apa, sama entitasnya apa. Udah kayak gitu aja. Selanjutnya nanti kalian kan habis ngisi tabel itu, di bawahnya itu kalian masukin gambar sequence-nya, dia sequence yang udah kalian gambar.
Nah, nanti itu punya semua anggota kelompok dulu, baru di bawah itu kalian ketemu tabel ini, tabel analisis message. Nanti kalian sambil dilihat modulnya ya. Nah, itu kalian isi inisial dulu, terus sama sequence ID-nya gitu. Nah, di sini ini nganalisis message atau pesan yang tadi bertanda panah itu. Nanti kan kalian bikinnya di message itu udah dikasih nomor. Nah, dari message-message itu kalian petakan juga ke sini. Objeknya apa, objek tujuannya apa, pesannya apa, data atau parameternya apa, sama return value-nya apa. Nah, objek asal, misal kalian dari aktor ke boundary, kalian tulis ini aktor, misalnya aktor e-commerce gitu. Ke boundary belanja saja. Terus message-nya dia mendaftar sebagai mitra dengan data parameter data e-commerce. Data parameter ini tergantung di sequence kalian. Kalau misalnya kalian kasih, ya kalian tulis di sini. Tapi biasanya ada sih data parameter ini. Yang nggak selalu ada itu di return value ini. Return value boleh kalian tulis data yang kalian kembalikan apa atau nilai kembaliannya itu apa. Kalau di sini dia ditulis tipe datanya aja. Tapi bisa juga sih ditulis nilainya. Kalau misalnya ngembaliin nilai true ya kalian tulis boolean true, boolean false. Kalau misalnya ngembaliin nilai yang lain atau integer atau apa gitu, boleh kalian tulis integer apa kayak gitu. Udah, terus lanjut ke kelas diagram. Nah, kelas diagram ini kita semua udah pernah belajar kalau nggak salah di semester 1 atau di semester 2 gitu. Kelas diagram ini nanti diagram yang menjelaskan kelas-kelas apa aja yang ada di suatu program. Contohnya kayak gini. Nah, nanti kalian tulis inisial dulu sama fiturnya apa. Kayak gini, itu yang paling atas e-commerce sama iklan itu nama kelasnya. Terus di bawahnya kotak pertama itu atribut-atributnya. Terus yang di bawahnya lagi itu metode. Ini kelas-kelas ini biasanya sesuai entitas ikut entitas yang ada di sequence diagram. Nah, yang kalau saya kalian tanya, yang minus sama plus ini mereka sifat dari suatu atribut atau metode tersebut. Jadi kalau yang minus itu privat, terus yang plus itu public. Kalau protected itu kalau nggak salah pagar. Terus kalian tulis saja nama atribut sama metodenya sama tipe data. Kalau di metode itu metode void, berarti metode yang nggak punya nilai kembalian gitu. Kalau metode yang punya nilai kembalian, kalian tulis saja nilai kembaliannya dalam tipe data apa gitu. Sama parameter-parameter yang di dalam kurung itu parameter suatu metode tersebut. Kayak di Java ini, kayak program di Java gitulah. Terus yang garis-garis yang menghubungin antara e-commerce sama iklan ini namanya relasi. Relasi di kelas diagram itu ada 3, ada asosiasi, agregasi, sama komposisi. Ya bentar. Kalau asosiasi itu mereka relasi saling menggunakan. Gambarnya garis lurus biasa kayak yang tadi di contoh yang sebelumnya ini. Mereka asosiasi. Jadi dia itu nggak saling memiliki tapi saling menggunakan. Jadi mereka kan e-commerce sama iklan. E-commerce menggunakan iklan untuk mempromosikan barang produk yang mereka jual kayak gitu. Kalau agregasi ini mereka saling memiliki. Contohnya itu e-commerce sama mitra. Jadi suatu e-commerce nanti kan punya mitra-mitra toko yang jualan kayak gitu. Itu mereka saling memiliki. Terus kalau contoh lain mahasiswa.
jurusan punya mahasiswa kayak gitu. Nah, kalau komposisi mereka itu terdiri dari contohnya itu kayak mobil punya spare part, punya ban, punya setir, punya apa gitu kan komposisi. Sama kayak misalnya laptop punya CPU, punya keyboard, punya mouse, itu komposisi. Itu lanjut. Selanjutnya nanti kalian bakal diminta buat ngisi tabel ini. Tabel ini pemetaan dari kelas diagram yang dibuat. Jadi nanti kalian tulis yang pertama nama kelasnya apa di atas itu, yang iklan itu, terus atributnya apa, metodenya, parameter, return value, tinggal disamain kayak kelas diagramnya, terus kalian silang-silang itu di sifat atribut atau metodenya itu. Ini gampang sih, ini tinggal ngisi-ngisi aja, cuman emang banyak. Jadi nanti kan kelas kalian kan ada banyak tuh, satu fitur aja kelasnya bisa 3, 2 atau 3. Nah nanti kalian bikin tabel kayak gini nanti bisa 2 atau 3 juga per fitur ya. Nanti kan kalian ngerjainnya 2 fitur, jadi ya dikaliin aja. Udah kelas diagram, lanjut ke pemodelan data. Modelan data itu kita bikin datanya jadi ke physical data design kayak di dasar basis data. Jadi nanti dia kayak gini udah familiar kan pasti semuanya di DBD ada. Nanti kalian tulis ini berdasarkan entitas-entitas yang ada di sequence diagram atau di IRB kalian. Nanti kalian tulis primary key sama atribut-atributnya apa. Ingat jangan sampai ketuker variabelnya itu sama variabel yang di kelas diagram ya. Kalau di sini variabel dan tipe data maksudku. Tipe datanya jangan sampai ketukar. Di sini kan varchar gitu. Kalau di sana string gitu. Integer, datetime. Kalau di sini kan ada datetime. Kalau di sana nanti apa long, float kayak gitu-gitu. Terus relasinya apa? Kayak gini foreign key gitu, pasti semua udah familiar kayak di dasar peserta, gampang lah ya. Hehe. Lanjut, nanti kalian bakal diminta buat memetakan lagi tabel-tabel yang ada di modelan data ini. Sama kayak yang di kelas diagram tadi, kalian tinggal masukin aja atribut-atributnya apa, tipe datanya apa, terus yang mana yang primary key, yang mana yang foreign key. Sama di sini ada contoh data. Contoh data itu kalian ngarang aja sih ini, kalau salah ya ngarang aja, username-nya apa kalian ngarang aja, jangan dikasih nomor beneran. Udah gampang kan? Terus lanjut, nanti bakal ada tabel relasi. Nah, tabel relasi ini kalian tulis relasi antara kelas entitas pertama dengan entitas keduanya itu apa, terus modalitas kardinalitasnya sama relasinya apa. Modalitas itu bentar. Itu merupakan suatu partisipasi dari suatu entitas yang dihubungkan dengan relasi. Jadi modalitas itu partisipasi antara entitas yang satu ke entitas yang satunya lagi. Jadi dia tuh modalitas ada 2, total atau opsional. Nah, kalau misalnya total itu suatu, contohnya ini e-commerce itu dia berpartisipasi total kepada iklan. Gimana ya gampangnya? Kalau opsional itu dia enggak seluruhnya digunakan ke iklan gitu loh. Seharusnya e-commerce ke iklan ini opsional sih. Soalnya kan enggak semua e-commerce mendaftarkan produknya
di iklan ya. Jadi ini contohnya opsional itu e-commerce ke iklan ini. Kalau total administrator ke iklan, soalnya pasti administrator nanti mengurus semua iklan kayak gitu. Terus kalau kardinalitas tuh jumlah maksimum suatu entitas berhubungan sama entitas yang lain. Jadi ada one to many, bantuan sama many to many. Udah pernah belajar semua kan pasti di dasar basis data. Biar enggak kelamaan videonya juga, nanti kalian mager nontonnya. Nanti aku kasih rangkumannya yang materi ini. Soal relasi itu, relasi di sini ada sama kayak di kelas diagram yang tadi, asosiasi, agregasi, sama komposisi itu. Nanti kalian tentuin sendiri antara entitas yang satu ke entitas yang lainnya itu modalitas, kardinalitas, sama relasinya itu apa. Kalian tulis di sini. Jadi udah gitu aja. Lama banget yang 21 menit. Jadi gitu aja. Nanti kalau ada yang ditanyain bisa langsung chat aku atau Mas Rafif. Itu dulu videonya. Nanti bakal aku bagi rangkuman juga. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.